Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat Jemaat Yosodipuro pada hari ini, Rabu 3 Mei 2023. Judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah Mesias disingkirkan dalam tanda kutip. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar pelajaran sekolah sahabat ini dapat kami mengerti dan tertanam dan tertabur dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di pekan ini kita kita memasuki suatu pelajaran nubuatan yang terlengkap ya, atau terpanjang, maksud saya yang terpanjang dalam Alkitab, dan suatu nubuatan yang paling menakjubkan. Nah, memang kalau misalnya belajar tentang nubuatan, beberapa orang agak kesulitan ya untuk memahaminya dengan simbol-simbol dan juga tahun-tahun ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, firman Tuhan itu berasal dari Tuhan, dan kita harus memahami pelan-pelan untuk belajar sehingga kita dapat mengerti pekabaran apa yang disampaikan oleh nubuatan ini. Khususnya pada pelajaran hari Rabu ya, dibuka dengan Gabriel ya, malaikat Gabriel yang memulai nubuatan 490 tahun ya. 490 tahun ini yang mana saya mau kasih peringatan dulu bahwa tahun-tahun di nubuatan ini hanyalah lambang Bapak Ibu ya. Jadi bukan secara harafiah atau literal ya. Dan kalau di Alkitab Bapak Ibu, untuk nubuatan dalam Alkitab, satu hari nubuatan itu adalah sama dengan satu tahun literal. Nah, kita bisa membacanya dari buku Yeskiel 4 ayat 6 dan Bilangan 14 ayat 34. Nah, di nubuatan 490 tahun ini sebuah peristiwa yang sangat penting bagi Daniel dan juga orang Yahudi, yaitu perintah untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Nah, meskipun berbagai dekret, jadi dekret ini adalah keputusan atau perintah yang mempunyai dasar hukum, yang mana dekret itu disahkan pada tahun 457 sebelum Masehi, itu mengizinkan orang-orang Yahudi tidak hanya untuk kembali ke tanah air mereka ya, tetapi juga untuk memantapkan diri mereka menjadi mereka sebagai komunitas religius ya, di Ezra 7 ayat 13 dan 27. Nah, penting untuk dicatat Bapak Ibu bahwa dekret Raja Artasasta ya, yang waktu itu memerintah, dikeluarkan pada musim gugur pada tahun 457 sebelum Masehi. Nah, ini penting Bapak Ibu bahwa dari dekret ini pada tahun 457 sebelum Masehi, kalau kita belajar nubuatannya ditarik sampai Mesias ya waktu itu, maka menurut Daniel akan menjadi 69 minggu ya, atau 483 tahun ya. Karena satu hari sama dengan satu tahun, berarti 69 minggu itu 483 tahun. Nah, jadi dari 457 sebelum Masehi bergerak maju ya, karena semakin mundur semakin mendekati 0 ya, dan angka 0, tahun 0 tidak ada dalam nubuatan, maka kita tiba di 27 Masehi kalau 69 minggu ya ditarik dari tahun 457 sebelum Masehi, pada saat Raja Artasasta mengirimkan dekret itu. Maka tahun 27 Masehi kita ketemu ya. Nah, disitulah Yesus Kristus atau Sang Mesias itu dibaptiskan. Nah, makanya kata Mesias itu berarti yang diurapi. Nah, Daniel Bapak Ibu meramalkan ratusan tahun sebelum tahun yang tepat untuk pembaptisan Yesus, waktu di mana Yesus akan memulai 3,5 tahun pelayanannya. Nah, kalau kita baca di Daniel 9 ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seseorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Nah, ini yang menjadi pusat pelajaran kita di hari ini, bahwa setelah 69 minggu, maka minggu ke-70 ya, udah minggu 69, minggu ke-70 itu berarti satu minggu 7 hari. 7 hari berarti 7 tahun ya dalam nubuatan. Nah, di situ dikatakan Mesias akan disingkirkan.
ya. Atau Mesias akan disalibkan, ya. Nah, ayat di Daniel 9 ayat 26 itu menambahkan bahwa kalimatnya tidak ada salahnya apa-apa. Jadi Mesias dia disalibkan tapi tidak ada salahnya apa-apa. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Bahwa kematian Kristus di salib Golgota untuk penebusan umat manusia adalah untuk kita dan bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Itu sebabnya Paulus, Bapak Ibu, menulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, di Roma 5 ayat 8 ya. Nah, Daniel 9 ayat 27 kita membaca bahwa pada pertengahan minggu 7 tahun terakhir Kristus akan mengakhiri pengorbanan dan persembahan. Ya. Pada pertengahan minggu ke-70 ini, pada tahun 31 Masehi, ya. Jadi dari 7 tahun di minggu ke-70 itu di pertengahannya itu di tahun 31 Masehi, disitulah Yesus mati ya, atau disalibkan atau disingkirkan ya. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu, dari pelajaran hari ini kita melihat bahwa nubuatan yang terjadi itu adalah firman Tuhan yang mana itu akan digenapi secara detail ya oleh Tuhan itu sendiri gitu. Jadi sangat luar biasa kalau kita belajarnya dengan perlahan-lahan ya. Apa yang telah dinubuatkan itu akan terjadi, Bapak Ibu. Begitulah juga dengan penghakiman nanti. Kemudian yang kita akan pelajari, yang kita juga pelajari bahwa ya Kristus di sini ya tidak hanya tidak hanya untuk dirinya ya dia melakukan ini. Maksudnya bukan untuk dirinya dia melakukan penyaliban ini atau kematian ini, tapi untuk umat manusia ya. Karena dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan inilah Injil, Bapak Ibu ya. Kabar keselamatan itu bahkan sudah ada sebelum dunia dijadikan. Inilah pelajaran yang penting kita boleh renungkan. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.